Oke. Nah. Halo bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Imam Kawasaki bosku ya. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja, dan yang sedang nonton video ini semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar pastinya. Amin ya robbal alamin. Oke bosku, terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan video terbaru dari kita seputar Ninja 2 Tak pastinya. Ingat passwordnya, Imam Kawasaki di mari. Mode dulu barusan mori. Well, oke. Selamat malam bosku. Selamat beristirahat ya, bagi yang beristirahat, yang beraktivitas ya selamat beraktivitas. Oke, kali ini Imam Kawasaki dan kru udah menyelesaikan satu misi lagi. Nah, ini juga ada beberapa unit Ninja RR Old dari mana ini kemarin? Kalau nggak salah dari Karawaci. Ini ada dari Lampung. Nah, ini sedang proses kaliper Brembo. Wah, Brembo semua pokoknya. Nah, malam ini saya mau review satu unit Ninja SS dari daerah Karawaci ya. Nah, unit ini baru beberapa hari dapat dan langsung masuk ke workshop kita, upgrade beberapa part. Dan unit ini menghabiskan dana kurang lebih 30 jutaan. Nah, apa aja yang di-upgrade di motor ini dan apa aja yang diganti, saya siapkan terus sampai habis. Bakal saya sepilkan harga dan jenisnya barangnya. Oke bosku. Halo bosku, selamat sore. Dari Aceh. Terus finishing udah semua. Let's go. Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime, that's the only way to climb. We gon' make it in our prime, signing on the dotted line, cashing checks left and right. That's the way I'm living life. I feel alive when I got a goal in sight. Chip away, I gotta fight. Ain't nobody else in sight. Man, I think I see the light. Yeah, that shit is so bright. Follow me, I got the guide. See you on the other side, son. Ain't nobody know what I've been through. Ain't nobody know what I can do. Oke bosku. Oke ya. Pokoknya jangan skip. Ini unit udah jadi ganteng ya. Yang motornya sebelumnya tuh standar. Pokoknya standar, bener-bener standar. Makanya udah sekarang ganteng. Ini dia unitnya yang udah upgrade partnya yang lumayan banyak ya. Itu kemarin menghabiskan 30 jutaan. Yang pertama, yang paling mencolok yaitu dari bagian sepatu atau velg ya. Untuk bagian velgnya sendiri, ini kita memakai velg RCB Ninja RR. Itu basicnya punya Ninja RR ya. Ukuran depannya ini 215 x 17, dan untuk bannya kita kasih menggunakan Pirelli Diablo Rosso Sport ukuran 100/80, dan disk depannya kita menggunakan Bipro itu ukuran 300 mili. Nah, dia basicnya punya Ninja RR ya. Mantap, pokoknya setel ban gambot cocok banget nih. Dan untuk bagian belakang, untuk bagian belakang sendiri ini kita velgnya sama seperti depannya, velg RCB juga ya, nggak mungkin belang bosku, nggak mungkin depannya pakai RCB, belakangnya pakai VND. Oke, yang di belakang ini ukuran 300 mm x 17 ya, sama basicnya punya Ninja RR, dan ukurannya itu 300 x 17, bannya kita kasih 120/70 Diablo Rosso Sport juga, supaya kelihatan gambot karena ownernya request bannya kasih sedikit gambot mas ya, supaya kelihatan lebih keker. Oke, untuk velg plus ban itu di harga 4.250.000 ya. Ban Pirelli, velgnya RCB original, mantap pokoknya. Oke, untuk di belakang pastinya ganti bosku ya. Di belakangnya kita menggunakan VND punya Ninja RR, itu di harga 200 ribuan. Terus di depannya juga ganti, itu ke punya Ninja RR ya. Dari Bipro itu di harga 1.100.000
dan dibalut pengereman yang sangat penting ya bosku ya. Untuk kaliper sendiri bagian depannya kita menggunakan Nissin kepunyaan CB650 atau teman-teman kadang biasa disebut Nissin Twin Africa. Nah, tapi ini kepunyaan Honda CB 6,5 ya bosku ya, 650. Itu dibalut plus bracketnya itu di harga 2 jutaan. 2.200.000 sudah lengkap bracket, baut-baut dan kampas rem ya. Mantap. Untuk di bagian belakang di bagian belakangnya kita menggunakan kaliper sama Nissin juga. Tapi ini Nissin Samurai yang 2 piston warna hitam plus bracketnya itu di harga 950 dan dibalut selang rem Hell. Selang rem Hell depan belakang itu di harga 1.200.000 ya. Pokoknya rapi sedemikian rupa, udah kita setting, udah kita test drive dan yang lain. Motor ini siap tayang dan malam ini langsung kita kirim ke ownernya. Dan untuk di bagian gigi tarik atau gear setnya, kita fokus di bagian bawah dulu ya. Untuk bagian gear setnya kita menggunakan Triple S atau gear SS atau biasa sering temen sebut ya. Gear Triple S yang 428 itu ukuran belakangnya menggunakan ukuran 40, depannya ukuran 14 yang 428. Dan untuk swing arm, untuk harganya gear set satu set itu gear depan belakang plus rantai itu di harga 550 ya. Oke, mantap. Dan untuk bagian swing arm atau kaki belakang, untuk swing arm sendiri kita menggunakan Bifro SPC. Itu di harga 1.750.000 udah berikut as roda, bos swing arm dan jalur pedoknya ya. Oke, mantap bosku ya. Dan di sini teman-teman juga masih banyak bertanya untuk masang velg Ninja RR ke Ninja SS itu ada pemaksaan atau yang dirubah nggak bosku ya. Nah, yang dirubah itu hanya disk belakang dan disk depan dan bracket kaliper depan. Kalau untuk kaliper masih standar ya. Untuk yang belakang PNP kaliper plus bos-bosan plus bracketnya pakai standar pun sama. Nah, oke bosku, kita lanjut di bagian kaki-kaki atau swing armnya ya. Swing arm ini kita menggunakan Bipro Racing. Dan untuk tutup rantai juga teman-teman masih banyak yang bertanya ya. Tutup rantainya kita menggunakan Ninja RR. Nah, Ninja RR yang original ini di harga 75 ribuan saja. Original, murah meriah, tapi menambah penampilan semakin rapi ya bosku ya. Dan untuk bagian spak berkolong tidak lupa bosku ya, itu kita tambahin akrilik supaya, karena kalau bawaan standarnya itu pendek, jadi debu atau kerikil atau air itu bisa masuk langsung ke sok. Nah, jadi kita tambahin akriliknya atau di spak berkolongnya. Nah, oke. Untuk di bagian shock breaker, sendiri kita ganti juga karena bannya sedikit gambot. Kita gasih atau kita ganti ukuran shock breakernya yang lebih tinggi dikit dari standarnya. Dan ukuran standarnya kan 310 mm dan untuk shock breaker Red It GP ini tingginya 315 mm. Untuk harga kisaran 1 juta sampai 1.250.000 itu tergantung kan kondisi, kadang barang lagi susah dan atau lagi banjir ya. Dan untuk warna kuning ini untuk bulan-bulan ini lagi rada susah, untuk harganya 1.250.000. Mantap ya. Nah, untuk shock breakernya mantap, udah rapi bagian belakang. Kita lanjut di bagian persetepan. Nah, untuk persetepan sendiri, untuk depannya kita menggunakan Bipro. Untuk Bipro itu di harga 1.100.000 atau 1 jutaan lah kurang lebih ya, karena kadang tergantung pengambilan juga bosku ya. Kalau pengambilnya banyak ya udah pasti dapat murah, dan kalau hamilnya satuan ya kurang lebih 1 juta sampai 1.100.000. Itu yang tipe Gen 2 ya bosku. Untuk step belakang karena knalpotnya menggunakan Cobra, ini kita menggunakan RC3. Nah, dari RC3 ini di harga 400.000 step non jomblo yang Cobranya. Itu 400.000 kanan kiri, terus underbone-nya juga 1.100.000 itu kanan kiri. Terus itu master rem belakangnya kita menggunakan RCB ya, yang 14 mili. Jadi untuk membantu pengeremannya lebih maksimal. Oke, mantap. Tinggal teman-teman tinggal hitung aja bosku ya.
Jadi kurang lebihnya berapa? Jadi teman-teman yang mau beli barangnya aja atau modif mau barang bawanya ke sini juga boleh, monggo bosku. Oke, lanjut bosku ya. Kita masih di bagian pengereman. Untuk bagian pengereman, bagian bawah sudah. Untuk atas, untuk bagian atasnya kita ganti menggunakan Nissin Radial. Yang bagian mas remnya ini kita menggunakan Nissin Radial. Ini sebenarnya universal ya, karena cocok menurut saya untuk setang pipa itu versinya untuk Ninja saya menurut saya sangat cocok karena lebih keker, harganya pun ekonomis. Dan master remnya itu dibalut dengan handle kopling Z900 atau Kawasaki Z900. Untuk handle kopling plus master remnya itu di harga 2.500.000-an saja. Untuk kanan kiri ya, itu udah dana-dana Pak Lurah lah ya. Oke bosku, masuk. Nah, karena di motor ini atau di unit ini kemarin masih standar, jadi setang plus segitiganya ownernya ini request ganti juga ya. Untuk setang plus segitiganya kita menggunakan setang Ninja Kiss atau Ninja R lama. Nah ini kita ganti full set setang, terus jalu setang, terus klem-klemnya, baut-baut itu kita ganti. Komstir juga kemarin kita ganti ya, karena komstirnya udah rada oblak, di setel udah nggak, kurang bagus ya. Untuk harga segitiga klem plus setangnya itu di harga 1.100.000, itu original. Terus jalu setang kanan kiri yang lama udah lecet-lecet ini di harga 250, itu sepasang kanan kiri plus bautnya, itu original. Terus hand gripnya kita menggunakan KJ yang empuk dan nyaman ya, original juga, ini di harga 120-an. Terus gas spontan, untuk gas spontan ownernya request menggunakan domino ya. Untuk domino sendiri itu waktu pemasangan harus ada pengakalan atau ini bosku ya, pokoknya harus ada yang diakalin. Contohnya di bagian selang rem. Untuk selang kabel gas ya, untuk bagian kabel gasnya ini harus kita ada penyesuaian, harus kita akalin di bagian besinya itu. Nah itu harus dipotong, harus dibuang. Nah ini jadi bisa PNP ke gas spontan domino ya, ini original. Untuk di harga gas spontannya ini di harga 1.100.000. Terus ini untuk lampu on off lampu ini dari BRT di harga 100.000-an. Pokoknya ini 1.250.000. Ini gas spontan plus ininya engine plus on off nya. Nah untuk kabel gasnya kita ganti menggunakan Ninja R lama juga yang original baru, dan kabel koplingnya itu kita ganti juga Ninja Kiss ya. Nah itu di harga 200.000-an. Pokoknya udah rapih motor ini sedemikian rupa. Terus pemanis lagi ini ada steering damper matris, ini di harga 950 untuk plus bracketnya ya, plus bracketnya dari Bipro. Nah di sini juga ownernya request bagian kunci kontak, karena kunci kontaknya kemarin itu rada selek atau udah bisa dicabut ya setelah di ini. Nah ini kita ganti yang baru dan original full set, dari bagian kunci kontak depan, bagian anak kunci tangki, terus box kanan kiri dan bagian sini. Jadi ini kita ganti full set, itu di harga 1.750.000 di harga kunci kontaknya saja, tapi belum berikut rumah tutup tangki ya. Untuk rumah tutup tangkinya ini di harga 550. Jadi kalau di total full set kunci kontak plus ininya itu 2.250.000-an, itu original ya. Pokoknya dijamin original. Nah, oke Mas ya. Bagian sini sudah, kelistrikan juga normal. Tadi sempat ganti juga kiprok atau regulator plus akinya, karena ini kan arusnya udah kita ubah ke DC, akinya tidak kuat. Nah, ini aki lampunya kita ganti atau refleksnya kita ganti dengan demaker. Nah, ini udah normal, terang, pokoknya mantap. Nah, mantap. Nah, oke. Di sini juga ada tambahan sedikit pemanis ya, Bos ya. Di bagian borgol shock. Ini borgol shocknya kita menggunakan RCS, ownernya request warna merah, itu di harga 550. Oke, mantap. Nah, karena mesinnya masih oke, masih halus dan masih bertenaga, di mesinnya nggak kita apa-apain, hanya kita ganti bagian pendinginnya, yaitu di bagian radiator. Untuk radiator sendiri ownernya request menggunakan KTT ya. Untuk KTT sendiri yang terbaru itu yang curve gambot, kemarin dapat harga 2.500.000 udah plus bracket sayap.
Ini sayapnya tetap bisa terpasang bosku ya, rapih pokoknya. Nah, untuk harganya 2.500.000 itu udah plug and play, udah berikut bracket sayap kanan kiri. Nah, di bagian exhaust atau knalpotnya, nah kemarin juga ganti. Ini ownernya request menggunakan AH1 yang Cobra Big Volume. Nah, rapi ya, yang stainless itu di harga 1.950.000. Mantap bosku, pokoknya rapi. Dan oli samping, oli mesin udah kita cek semua, udah kita servis, karburator, membran, superkip udah refresh pokoknya. Nah, oke. Dan spakbor belakang plus stop lamp belakang juga kita ganti ya. Untuk stop lamp belakangnya ini kemarin karena udah buram, untuk soket-soketnya juga udah acak-acakan, udah meleleh. Nah, kita ganti satu set dengan rumahnya. Ini di harga 250-an, ini sedang langka juga harganya. Ini harga normalnya 185, 200-an. Ini kemarin dapat harga rada mahal, tapi tetap aja namanya kita butuh, tetap kita gas. Dan spakbor belakang plus mata kucingnya kita ganti juga, plus bracketnya ini kemarin nggak ada, kita ganti. Nah, pokoknya udah kita rapikan bagian belakangnya. Dan untuk bagian pengemudiin atau joknya juga kita ganti. Nah, kita ganti kulit joknya plus busanya kita servis. Nah, ini kulit jok plus busanya MBTEK, kulit joknya MBTEK ya, plus busanya itu jasanya itu 250. Terus ini behel belakang atau pegangan belakang ini kita ganti juga menggunakan RRO SE yang original, plus bracketnya itu di harga 350. Oke, mantap. Pokoknya unit ini sekarang udah ganteng dan siap meluncur malam ini om. Nah, tunggu sampai di rumah, pokoknya tinggal duduk manis di rumah, kita antar dan kita jemput unitnya, kita garap. Langsung udah selesai kita antar. Nah, kita cek sound dulu sebelum kita antarkan ya. Oke bosku. Masih standar, hanya kemarin kita setting aja karbunya, kita ganti pilojet manjetnya. Dan untuk tarikan gas spontan Domini itu sangat nikmat ya. Nah, kita gas sedikit itu bukanya udah lebar, jadi itu salah satu keunggulan dari gas spontan dibanding ori ya. Kalau ori kan harus panjang banget jadi mentok, ini hanya perlu separohnya atau setengahnya itu udah bisa kebuka full karburatornya. Oke bosku, sampai di sini video kali ini ya. Buat teman-teman yang ingin nanya atau order barang yang dipasang motor ini, boleh langsung hubungi WhatsApp kita 085267634756 atau boleh lihat cek di Shopee, Tokopedia, Imam Kawasaki 96. Oke bosku, sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well.